Halo, kali ini saya akan membahas aturan P3SPS yang telah dikeluarkan oleh KPI pada tahun 2012. P3SPS ini membahas banyak hal terkait penyiaran di negara kita tercinta, Indonesia. Tapi, yang akan saya bahas kali ini adalah bagian lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3, dalam bab 22 yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pasal 40. Bagian ini menjelaskan bahwa setiap lembaga penyiaran berlangganan wajib untuk menyediakan fitur parental lock pada setiap program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, dan memiliki panduannya yang dapat diakses dengan mudah. Bagian kedua, yaitu pasal 41 tentang bahasa siaran. Pada acara asing dari channel asing, lembaga penyiaran berlangganan wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk audio maupun teks atau subtitle. Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyiarkan program dari lembaga penyiaran publik dan swasta lokal sebanyak 10% dari kuota maksimum channel. Jadi misalkan suatu channel memiliki kuota 20 program sehari, maka setidaknya harus ada 2 program dari lembaga penyiaran publik dan swasta lokal. Selain dalam P3, ada juga standar program siaran atau SPS yang mengatur lembaga penyiaran berlangganan. Sebenarnya, SPS ini tidak mengatur lembaga penyiaran berlangganannya, namun program siarannya. Hal ini dijelaskan dalam SPS bab 1 bagian ketentuan umum pasal 1 ayat 23. Nah, di SPS ini ada 2 pasal yang mengatur program siaran berlangganan, tepatnya pada bab 22. Pasal pertama adalah pasal 56. Program siaran dari saluran asing wajib melalui sensor internal dan mematuhi klasifikasi siaran berdasarkan umur dengan mencantumkan kode huruf dan angka sesuai pasal 33 ayat 22 SPS. Misalkan A, anak-anak, dalam kurung angka usianya 2-6, maksudnya 2-6 tahun. Lalu ada pasal 57 yang berisi bahwa program siaran asing tidak boleh menampilkan yang telah diatur dalam pasal 18 huruf A, B, C, D, F, dan R, yaitu hal-hal yang berbau seks secara eksplisit. Dan pasal 23 huruf A, B, C, dan E, yaitu kekerasan dan darah secara eksplisit. Berdasarkan aturan dalam P3SPS, saya melakukan studi kasus. Yang pertama adalah tentang fitur parental lock pada P3 bab 22 pasal 40. Di sini saya mengambil contoh pada lembaga penyiaran berlangganan UCTV. Ternyata, UCTV telah mematuhi aturan ini sebab telah memiliki fitur parental lock pada layanan TV berbayarnya, dan ada panduannya yang dapat diakses melalui situs resminya. Yang kedua adalah lembaga penyiaran berlangganan Oksigen. Oksigen telah melanggar aturan P3 bab 22 pasal 41 tentang bahasa saluran, karena ada beberapa program siaran asing dari channel asing yang tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, baik secara audio maupun teks. Karena telah melanggar aturan, maka seharusnya lembaga penyiaran berlangganan Oksigen dikenakan sanksi sesuai P3 bab 30 pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagaimana telah diatur pada SPS bab 30 pasal 79, yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua minimal selama 7 hari. Namun, jika sanksi tersebut tidak diperhatikan, maka KPI akan memberikan sanksi lain sesuai pasal 75 ayat 2, yaitu yang paling ringan adalah teguran tertulis ketiga, dan yang paling berat adalah pencabutan izin penyelenggaraan siaran. Nah, itu dia penjelasan tentang aturan P3SPS. Saran saya, kalau mau bikin karya, baik radio, TV, atau film, harus mengikuti aturan tersebut. Karena aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Saya Ilham DP dari kelas BC 4A.